Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Nah, jadi di video kali ini aku bakal sharing tentang perjalanan aku bisa masuk ke kebidanan. Nah, jadi nanti itu aku bakal sharingin tentang proses aku masuk ke kebidanan, terus juga aku bakal sharing tentang uang kuliah kebidanan dan juga kehidupan kampusnya. Nah, pokoknya jangan di skip video ini, tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share ya. Jadi sebelum aku sharing semua itu, jadi aku bakal perkenalan terlebih dahulu. Sebetulnya ini bukan video pertama aku, jadi sebelumnya aku pernah bikin beberapa video tentang seputar kesehatan dan tentang kebidanan. Jadi buat kalian yang ingin tahu, bisa kalian lihat di YouTube aku. Nah, jadi aku pengen perkenalan dulu. Jadi nama aku sama kayak nama YouTube aku. Nah, aku asli orang Karawang dan sekarang aku lagi menempuh pendidikan D3 Kebidanan di Universitas Negeri yang ada di Karawang. Nah, dan sekarang itu aku lagi ada di semester 4, mau ke semester 5. Nah, oke. Jadi langsung aja, jadi aku bakal sharing. Yang pertama itu aku bakal sharing tentang proses aku masuk ke kebidanan. Nah guys, jadi buat masuk ke kebidanan itu agak berbeda dengan beberapa fakultas atau prodi lainnya. Jadi kalau bisa dibilang ribet, masuk ke kebidanan itu ya ribet. Karena setelah kalian lulus seleksi masuk ke universitas, kalian perlu ngelewatin 3 seleksi lagi. Jadi ada apa aja 3 seleksi ini, diantaranya yaitu yang pertama kalian bakal ikut seleksi psikotes. Jadi psikotes ini nanti kalian bakal disiapin beberapa pertanyaan, beberapa soal-soal, dan soal-soalnya itu kayak gambar-gambar gitu tentang kefokusan kalian, dan hasilnya itu nanti muncullah IQ kalian, dan IQ ini mempengaruhi kalian nanti bakal ditempatin di kelas mana kayak gitu. Terus yang kedua, setelah kalian ikut psikotes, nanti lanjut ke tahapan yang kedua, itu ada tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini yang diperiksa itu ada 3 macam. Nah, yang pertama itu nanti kalian bakal diambil darah, dan nanti itu darah kalian itu bakal dicek, dan apakah kalian punya penyakit menular atau enggak. Terus yang kedua itu setelah diambil darah, kalian bakal tes urin. Jadi urin kalian bakal diambil, terus nanti dicek apakah kalian pernah memakai narkoba atau enggak kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu nanti kalian bakal di ronsen. Nah, ketiga tahapan itu harus kalian lewatin kayak gitu. Terus setelah kalian tes kesehatan, kalian yang terakhir itu kalian bakal ikut kayak wawancara gitu. Jadi kalian nanti bakal undang orang tua kalian. Jadi orang tua kalian dan kalian nanti bakal diwawancara oleh salah satu dosen, yang nantinya itu dosen tersebut itu bisa menjadi pembimbing akademik kalian kayak gitu. Nah, jadi ketiga tes itu, setiap tesnya itu nggak ada pengumuman lulus atau enggak. Jadi kalian harus ngikutin 3 tes tersebut dulu, baru kalian bisa dinyatakan lulus kayak gitu. Jadi misalkan kalian tahapan seleksinya bisa jadi itu nggak lulus, tapi kalian harus tetap ikutan ke tahapan tes kesehatan kayak gitu. Jadi nanti bakal diumumin hasilnya. Nah, selanjutnya yang kedua, aku bakal sharing tentang uang kuliah di kebidanan. Jadi beberapa uang yang harus kalian bayarin itu, diantaranya yaitu yang pertama itu pertama kali kalian mau daftar, kalian itu harus bayar uang sekitar 350.000 itu untuk tes masuk ke universitas. Jadi
kalau kebidanan itu cuma ada satu jalur, yaitu jalur mandiri, dan bayarnya itu sekitar 350 ribuan. Terus setelah kalian lulus, kalian bakal bayar uang 850 ribuan itu untuk kalian tes kesehatan. Jadi walaupun kalian gak lulus sekalipun, kalian tetap bayar uang sekian. Nah, terus selanjutnya kalau kalian udah ngikutin semua seleksinya dan kalian dinyatakan lulus, jadi nanti ada pengumuman kelulusan kalian dan juga diikutin tentang pengumuman kalian itu dapat UKT berapa. Jadi UKT itu ada beberapa kelompok. Jadi setahu aku ya, jadi yang kelompok yang pertama itu ada 500 ribu, kelompok kedua ada 1 juta. Jadi UKT ini uang yang harus kalian bayarkan setiap 1 semester. Jadi 1 semester itu 6 bulan, dan UKT ini sifatnya flat. Nah, jadi tadi yang kedua itu kan kelompok yang kedua itu 1 juta. Jadi yang kelompok 1-2 ini diberikan buat orang-orang yang benar-benar dia itu khusus gitu. Soalnya satu angkatan aku nggak ada yang dapat uang UKT kelompok 1 dan 2. Terus selanjutnya ada UKT kelompok yang ketiga itu sekitar 8.800.000. Tapi tahun kemarin itu udah turun jadi 7.500.000. Terus selanjutnya itu makin tinggi lagi, kelompok 4 ada 98, terus ada 10.3, 11.3 sampai 11.8 kalau nggak salah. Pokoknya nanti aku share deh buat UKT-nya di sini ya. Nah, jadi itu yang aku sharing itu uang kuliah buat di universitas aku, karena setiap universitas itu punya perbedaan uang kuliahnya. Aku pernah tanya ke universitas lain, itu ternyata ada yang jauh lebih murah. Jadi menurutku kalian harus teliti lah ya. Maksudnya sebelum kalian pengen masuk itu kalian harus lihat yang pertama itu akreditasi universitasnya, terus juga uang kuliahnya. Jangan sampai uang kuliahnya itu memberatkan. Nah, untuk UKT itu dapat dari mana? Jadi uang UKT itu dapat dari penghasilan orang tua. Jadi misalkan si A ini orang tuanya penghasilannya 1 juta sampai 2 juta, akan berbeda dengan si B yang orang tuanya berpenghasilan 4 juta ke atas. Jadi semakin tinggi uang penghasilan orang tua, UKT-nya juga akan semakin tinggi kayak gitu. Dan saran aku, jadi sebelum kalian mengisi penghasilan orang tua itu harus kalian isi dengan sejujur-jujurnya, karena ada kasus. Jadi temanku nih, dia pengen banget masuk ke kebidanan, sampai dia mikir kalau misalkan UKT-nya sampai dia mikir kalau misalkan di uang penghasilan orang tuanya kecil itu nggak bakal keterima. Nah, untuk uang penghasilan orang tua ini nggak mempengaruhi kelulusan kalian. Jadi kalian harus isi sejujur-jujurnya, karena menurutku uang kuliah kebidanan itu nggak sedikit, itu berat banget sumpah. Menurutku jangka 6 bulan itu nggak full gitu. Terus juga kalian nanti bakal dihadapin dengan praktek-praktek yang itu membutuhkan uang yang banyak. Menurut aku sih kalian sebaiknya isi dengan sejujur-jujurnya, dengan sekemampuan kalian dan keluarga kalian, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga aku bakal sharing tentang kehidupan perkuliahan kebidanan. Jadi menurut aku mahasiswa kebidanan itu perkuliahannya lebih padat dari mahasiswa-mahasiswa lainnya. Karena jadi waktu semester pertama itu kalian bakal mungkin sedikit kaget ya, karena kalian itu jamnya itu jadi lebih panjang gitu. Kalian bakal sering masuk pagi banget, itu sekitar jam setengah 7, ada jam setengah 7, bahkan ada yang sampai jam 6, itu gimana dosennya. Dan kalian itu biasanya pulang itu maghrib.
Dan jadi selama di kampus itu kalian itu bakal dapat teori, terus juga kalian bakal praktek. Jadi kalian akan terbiasa dengan yang namanya tidur di kampus, makan di kampus. Jadi apa-apa di kampus kalian lakuin kayak gitu. Dan itu menurut aku luar biasa. Terus untuk liburnya, jadi liburnya itu kebidanan itu liburnya Sabtu Minggu. Tapi kadang-kadang Sabtu Minggu ini dipakai buat praktek di rumah dosen. Kadang-kadang dipakai buat ada jam tambahan kayak gitu. Jadi kalian jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap tentang libur karena jam kuliah kalian itu padat. Kalau misalkan satu dosen aja nggak masuk, itu otomatis nanti hari libur kalian itu akan terganggu kayak gitu. Nah, selain jam kuliahnya yang padat, kalian juga punya kegiatan yang harus kalian laksanakan. Itu benar-benar nantinya itu bakal nguras tenaga kalian banget. Dan selain itu juga nguras waktu kalian. Jadi bayangin ya, kalian setelah pulang kuliah, kalian itu ada latihan lagi. Itu sebenarnya latihan ini ada di tingkat 1 sih. Jadi pas tingkat 1 itu kalian nanti bakal dilatih buat persiapan ucap janji. Nah, ucap janji ini ucap janji seragam. Jadi sebelum kalian pakai seragam itu kalian akan diucap janji lagi. Jadi kalian nggak bisa pakai seragam ke sembarangan tempat. Jadi menurut aku itu luar biasa sih. Terus menurut aku di kebidanan itu sangat-sangat disiplin banget ya, terutama disiplin waktu. Juga kalian itu nanti bakal dilatih buat kayak karakter kalian itu harus bagus loh. Jadi kalian itu nanti bakal terbiasa diajarin kesopanan. Dan yang ngajarinnya itu kakak tingkat kalian kayak gitu. Terus kalian itu nanti bakal banyak dievaluasi. Dan dievaluasi ini sebenarnya kayak kalian itu diomel-omelin gitu ya. Tapi sebenarnya ini evaluasi maksudnya kalian itu harus lebih baik dari sebelumnya kayak gitu. Niatnya bagus. Dan kalau misalkan kalian udah terbiasa, itu memang berpengaruh banget buat kalian ke depannya. Jadi ketika kalian nanti udah jadi bidan, itu bukan hanya tentang IQ kalian aja yang tinggi, tapi kalian juga harus punya kesopanan, karakter yang baik kayak gitu. Nah, itu di tingkat 1. Jadi di tingkat 2 itu kalian bakal punya kesibukan sendiri. Jadi kalau misalkan tingkat 1 itu kalian sibuk buat menyesuaikan diri sama pelajaran dan waktu kalian yang berbeda dari pas kalian SMA. Jadi di tingkat 2 itu kalian bakal sibuk mempersiapkan diri buat kelahan. Sebenarnya kalau kelahan itu kayak ke rumah sakit gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ke rumah sakit itu, praktek ke rumah sakit atau ke puskesmas itu ada di semester 2 pas kalian tingkat 1. Terus kalian juga lebih banyak di tingkat 2 dan tingkat 3 sih. Pokoknya kalian itu bakal sering-sering banget ninggalin rumah, ninggalin keluarga, dan kalian itu pokoknya di situ berat banget. Karena butuh penyesuaian atau butuh sosialisasi sama orang-orang yang berbeda setiap kalian melakukan praktek gitu. Nah, untuk prakteknya nanti kalau di tingkat 1 kalian itu ke rumah sakit. Kalau tingkat 2 itu kalian lebih banyak di puskesmas gitu. Dan prakteknya itu waktunya itu mulai dari 1 bulan sampai 3 bulan. Terus selanjutnya jadi menurut aku masuk ke kebidanan itu banyak hal yang harus dipersiapkan kayak gitu. Yang pertama itu kalian yang jelas harus nyiapkan
harus menyiapkan uang untuk persiapan kalian nanti praktek, atau kalian beli alat-alat kesehatan itu kalian gak dikasih sama kampus, jadi kalian beli masing-masing. Jadi misalkan kalian lagi diajarin tentang ngukur tensi atau tekanan darah, jadi kalian nanti harus punya alat tersebut kayak gitu. Nah terus selain uang yang harus kalian persiapan, kalian juga harus persiapan mental. Jadi menurut aku orang-orang yang masuk ke kebidanan itu orang-orang yang mentalnya kuat, terus juga dia mau berubah jadi lebih baik lagi. Karena ya gitu, jadi di kebidanan itu enggak cukup hanya modal pintar, terus juga cantik atau juga kaya. Itu enggak cuma hanya itu doang gitu. Kalian juga harus punya karakter yang baik, kalian juga harus punya kepribadian yang baik, kesopanan yang baik. Kalian harus punya itu, karena kalian kan nanti akan menghadapi pasien, dan pasiennya itu kalian itu manusia kan. Nah setelah mental, kalian juga kayak harus kalian itu harus banyak membiasakan diri jauh dari orang tua. Terus juga kalian itu harus meninggalkan rumah buat praktek. Itu luar biasa banget sih menurut aku ya. Nah mungkin cukup sekian aja video dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.